Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billah. Lajengaken pangaosan kita nggih menika kitab wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inna fi ta'atillah, tamen setuhune ing dalem ngabekti dhateng Allah iku minal ladzati, saking rasa enak, warrohati lan ketenangan, kepenak, mala ya'rifu kang ora den weruhi apa rasa penak lan ketenangan wau illa bidajribati angin kelawan dijajal. Taat dhateng Allah punika suatu hal yang teng lebete niku wonten perasaan sing enak, lazat dan ketenangan. Tetapi perasaan enak, ketenangan, lazat niku mboten saged diweruhi kecuali lek sampun nglampahi. Kita tingali, kita perhatikan tiang-tiang ingkang ahli ibadah punika ngraosaken rasa sing enak, sing lazat, rohah, ketenangan, sehingga dalam ibadahnya tiang-tiang niku saged khusyuk, saged dangu, saged istiqomah. Memang di dalamnya wonten ada rasa enak dan ketenangan. Kados para sahabat Nabi, para wali punika subhanallah ibadahe, mengapa mereka bisa ibadah yang luar biasa, bisa sholat yang berpuluh-puluh rakaat, bahkan ratusan rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat. Karena mereka itu merasakan kelezatan, karena mereka merasakan ketenangan di dalam beribadah itu. Bahkan ketika dalam beribadah, mereka orang soleh niku sangke enaknya, sangke tenangnya, tidak merasakan kesakitan yang ada pada fisiknya. Dikisahkan wakila menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat menika nalikane jihad fisabilillah kenging panah teng sukune, kenging panah, dan ternyata pucuke panah punika keri teng lebete pupunipun suku. Akhiripun nggih sakit abuh niki tidak bisa disembuhkan kecuali dikeluarkan pucuk panah yang kentun niku wau. Dioperasi, dibedah. Benjing riyen dereng wonten anestesi, dereng wonten bius. Akhirnya saderengipun dipun bedah sukune, ditokne pucuk niku wau, Sayyidina Ali weling, aku tak salat sik. Pas aku sholat, monggo silahkan dioperasi ditokne pucuke panah. Nggih, leres. Nalika Sayyidina Ali pun nglambasan Allahu Akbar, mulai Fatihah sak salajengipun, perasaan ibadah yang begitu lazat, begitu rohah, begitu tenangnya, sahabat ingkang dipun utus ngoperasi mendet pucuke panah niku wau bergerak. Diedel-edel, dipendet pucuk mboten terasa, karena mereka merasakan menapa niku Sayyidina Ali sampai merasakan lazat rohah sing luar biasa. Bahkan niku dioperasi lawaran, dibedel mboten ngraosaken napa-napa. Subhanallah. Memang niku tingkatan sing nggil. Lek tingkatan kita tiyang nggih nggih kita tingali tiyang kok khusyuk, yang tiyang kok istiqomah anggenipun jamaah salat 5 wektu. Bahkan perasaan niku lek mboten jamaah niku kados salate mboten ketampi. Mereka sangat aktif salat. Lah kok bisanya begitu? Bisanya aktif istiqomah melakukan ketaatan. Karena ya memang itu ada merasakan kenikmatan, merasakan lazah yang luar biasa. Dan orang tidak akan percaya kecuali sudah melakukan, dijajal dulu. Dereng jajal nggih, betul sekali ngerasakan. Wah, ketok Pak abot, ketok kok ngelok soromen, ketok kok berat sekali.
Tetapi yang lampai yang melakukan begitu nikmatnya, begitu indahnya, begitu enaknya. Menika ibadah. Memang ibadah niku suatu hal yang luar biasa, anugerah Allah kepada makhluknya, sehingga di dunia niki merasakan keindahan, merasakan kenikmatan dengan ibadah niku wau. Al-ladzah warrohah. Bismillahirrahmanirrahim. Faya bunayya istakbil ta'ata maulaka. Istakbil lakono sira ta'ata maulaka ing ngabekti bendoro sira ala sabili tajribati ing ate dalan dijajal, dicoba ayaman ing beberapa hari. Pinten-pinten dina itu dari supaya nemu sira hadzal ladzah ing inikilah lazat. Wa tas'ulu lan ngrasa sira bihadzihir rohah kelawan ikilah ketenangan. Wa ta'lamu lan rasila ikhlas wilaka ing ikhlasil kula laka tumrap sira fin nasihah ing dalem paring nasihat. Maka kalau kita ingin merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang soleh tadi, maka dicoba saja, dijajal beribadah, melakukan ketaatan, mbuh iku ngaji, mbuh iku sholat sunnah, sholat jamaah, atau berbagai macam ibadah, beberapa hari dijajalin, dicobain. Maka dengan kita mencobanya, maka kita akan merasakan ladat niku wau, merasakan ketenangan niku. Kados thalabul ilm. Thalabul ilmu tapi ngaji punika nggih suatu hal yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, suatu ibadah. Taklim, belajar, ngaji. Sehingga kita periksane tiang-tiang ingkang taklim, tiang-tiang ingkang ngaos, belajar Al-Qur'an, tiang ingkang belajar kitab-kitab, belajar ilmu fikih, ilmu alat dan lain-lainnya, mereka merasakan kenikmatan. Kita tinggal di pesantren-pesantren, teng pondok-pondok niku kathah tiang-tiang ingkang mondok sekolah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun tetap di pondok. Begitu tenangnya, begitu happy-nya mereka. Karena apa? Dalam thalabul ilmi atau ibadah berupa ngaji niku ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman di dalamnya, sehingga kerasan nek pondok puluhan tahun, puluhan tahun wah kerasan. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah thiqalan al-nafsik awal al-amri. Wahai anakku, sesungguhnya ketika engkau beribadah kepada Allah terasa berat. Terasa berat kepada dirimu itu hanyalah ketika awalnya saja. Mungkin kita niki ketika ngelakoni ketaatan, ketika ngelakoni ibadah, ngelakoni hal-hal yang diperintahkan Allah, terasa berat. Ini memang wajar terasa berat. Tapi niku hanyalah pada awal-awalnya saja. Pada awal-awalnya saja. Tetapi ketika diteruskan wahtamil mongko nanggung sira hadza thiqal ing ikilah abot. Wasbil lan sabaro alai ing atase thiqal abot wau hatta tasirat ta'ah inda kamil adah, sehingga taat itu jadi kebiasaan. Allati ta'allafuha, yang kita condongi, kebiasaan yang kita kenal. Jadi ketika awalnya saja berat, seperti baru saja kita puasa Ramadan. Ketika hari pertama, kedua mungkin terasa berat. Hari ketiga mungkin masih terasa berat. Tapi ketika hari keempat, kelima, enam, tujuh sudah tidak terasa berat. Biasa, enteng. Memang cuma awalnya saja. Tapi ketika dicoba, dijajal terus-menerus dilakoni, biasa saja. Kata Nyun Sewu yang ingat jam salat subuh. Iku wah isuk-isuk, wae ngantuk-ngantuk, adem-adem, tangi, dadaknya masjid, jamaah, terasa berat. Ketok terasa berat, tetapi ketika dicoba, dilakoni sehari, 2 hari, 3 hari, maka akan merasakan kenikmatan. Bangun pagi jamaah subuh, sehingga malah kerasan, malah pengen terus mendinonyang. Dan ketika ada suatu hal dia tidak bisa hadir, ada penyesalan. Cara aku rene alangan mesti nyang terus lah itu.
hanya awalnya saja, tapi ketika diteruskan, dilanggengkan, maka dia akan merasakan kenikmatan tadi. Jadi intinya ibadah itu adalah ada ladzah dan rohah, ada enak dan ada ketenangan di dalamnya, dan tidak bisa orang merasakan itu kecuali dengan mencobanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, bisa melakukan ibadah-ibadah, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, bersamaan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.